Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tapi teman-teman jangan lupa, apabila mau bertanya pastikan teman-teman subscribe dulu, karena ketika saya lihat kolom komentar itu semua dari komputer dan saya bukan mengambil dari handphone, karena saya ketika cek komputer, saya komentarnya itu kan langsung keluar semua, jadi saya langsung bisa ngelihat ya. Tapi kalau teman-teman yang belum subscribe itu kan kadang mau ketinggalan di belakang dan saya nggak kelihatan di kolom komentar itu ya. Nah, lalu kita akan menjawab langsung pertanyaan yang pertama. Hari itu ada sempat ketinggalan satu pertanyaan ya, dan videonya sudah terpotong ya, dan teman-teman ada yang ngingetin ya kembali itu ya. Nah, kebetulan pertanyaannya yang ini ya. Kemarin sebelum puasa sempat dapat nomor 1 dan di 4 gaya KU 2017, berarti KU 2017 adalah 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, berarti lebih kurang 7 tahun ya. Nah, waktu puasa libur sebulan lebih gak latihan, bagaimana cara terbaik kembalikan stamina dan top performa. Nah, kalau teman-teman sudah pernah nonton video saya sebelumnya, kalau untuk anak umur 7 tahun tidak ada patokan ya, karena kan anak umur 7 tahun KU 2017, dia baru lahir 2017, umur 7 tahun itu lebih banyak kembalikan ke drill saja Pak. Jadi kalau Bapak mau kembalikan stamina dan performa itu harus latihan kembali gitu loh ya. Jadi tapi kalau Bapak sudah ikutin saya video sebelumnya, itu saya pernah bilang Michael Phelps sendiri dan si coach Bowman-nya mengatakan kalau kita latihan off saja 1 hari, katakan ini udah yang high performance ya, kita off saja 1 hari itu udah harus diganti dengan 2 hari. Jadi 1 hari sama dengan 2 hari. Jadi ketika kita off 1 bulan 30 hari ya, berarti harus katakan 1 bulan ya, berarti harus dengan menggunakan 2 bulan untuk kembali lagi. Tapi itu berlaku umumnya untuk atlet-atlet yang sudah top ya, maksudnya sudah high performance lah ya, maksudnya mereka yang sudah di tingkat nasional mungkin ya, ataupun tingkat daerah yang mau menuju ke tingkat nasional ya, ataupun minimal umurnya sudah, kalau putra 13 ke atas, kalau putri itu lebih kurang 11 ke atas ya. Oke, jadi itu pertanyaan yang kemarin ketinggalan, satu yang belum terjawab. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang kedua, juga ada ini ya. Nah, di sini ya ditanya kalau untuk latihan darat KU4 dan KU5 apa ya coach? KU4 dan KU5 itu latihannya sebenarnya bukan latihan darat yang benar-benar kayak misalnya harus ngangkat beban ataupun harus menggunakan stretch cord atau apa segala macam ya. Itu saya ada buat waktu itu di tahun 2020 2021 itu ada rangkaian latihan untuk anak-anak KU1, KU2, KU3, KU4 dan KU5 ya. Jadi KU5 itu banyakkan hanya stretching yang penting, lalu habis itu gerakan dasar saja KU5 ya. Karena KU5 itu kan kira-kira 8 tahun ke bawah ya. Jadi 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun itu lebih kurang seperti itu ya. Nah, kalau KU4 itu kan 9, 10, 11 ya, itu KU4. Kalau KU4 sendiri kan 11 ke bawah ya. Nah, jadi teman-teman yang belum tonton itu saya sudah kasih linknya langsung, itu teman-teman bisa klik ya, langsung nonton di linknya sendiri ya. Itu saya sudah buat, dan KU4 itu hanya umumnya paling gerakan-gerakan dasar, misalnya kayak stretch cord ya, terus habis itu bola ya, agility ladder sedikit ya, ataupun lemparan bola ya. Nah, itu kira-kiranya ya, sama hampir dengan gerakan dasar tapi itu divariasikan ya. Oke. Lalu sedikit saya perlu mengingatkan kembali, tadi ada teman-teman yang bertanya mengenai kalau puasa 1 bulan. Kalau untuk atlet yang top performa, kita sebenarnya 1 bulan puasa itu teman-teman harus ingat, kita kehilangan otot. Jadi kalau kita nggak latihan, masa otot itu akan berkurang dan otot itu akan hilang gitu loh. Nah, dengan hilangnya otot itu kita harus
paham ada 3 hal yang kita, kalau tidak salah ya, ada 3 hal yang kita harus ketahui. Satu, itu kita hilang tenaga. Nah, otot kita hilang, tenaga kita hilang. Nah, otomatis kedua adalah memorinya hilang. Ketika otot dan tenaga hilang ini, memori kita udah hilang gitu loh. Memori kita berenang itu drill yang biasa kita kerjakan, teknik yang benar itu jadi hilang. Ketiga, feelingnya, rasanya itu jadi gak ada gitu loh. Jadi ketika tenaganya gak ada, tekniknya juga jadi hilang, ataupun tenaganya jadi hilang, otot hilang, tenaga hilang. Lalu habis itu tadi yang kedua adalah tadi saya bilang tenaganya hilang, ototnya hilang, lalu habis itu memorinya hilang, lalu rasanya juga hilang, feelingnya gitu loh. Jadi akhirnya ketika mau balik lagi itu jadi kosong semua gitu loh ya. Jadi makanya yang kita harus perhatikan adalah jangan sampai kehilangan tenaga ya. Jadi ini juga yang sering terjadi kepada anak-anak, misalnya dia sudah latihan tapi tiba-tiba nggak latihan. Habis itu dia mau balik lagi. Dia memang bisa berenang, tetap dia posisi bisa berenang, tapi dia udah nggak ada endurance-nya lagi gitu loh. Satu juga kehilangan endurance gitu loh, daya tahannya ya. Jadi kalau off ataupun kalau memang mau latihan harus dipikirin apakah memang mau jangka panjang atau hanya sebentar saja seperti itu ya. Nah, karena itu akan berakibat krusial ya, apalagi tenaga hilang itu otomatis semuanya jadi hilang ya. Bukan hanya otot hilang saja itu hilang, tapi tenaga hilang, memori hilang, perasaan untuk tarikan airnya pun hilang semua ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Itu yang selalu saya kasih tahu sama anak-anak. Kalau kamu mau off harus kamu rencanakan. Jangan off misalnya seminggu nggak datang, seminggu nggak datang. Akhirnya apa? Nggak bisa konsisten. Akhirnya hasilnya juga ya kan, kalau ketika bagus ya bagus, ketika nggak bagus juga nggak bagus kan gitu. Ya. Oke. Ini pertanyaan berikut. Ya. Ini kebetulan ada pertanyaan 12 hari yang lalu ya, kebetulan 2 minggu lalu saya nggak buat video ya, karena pertanyaannya nggak banyak ya yang ada, tapi minggu ini ada lebih kurang 8-9 pertanyaan, jadi saya kumpulin, saya jawab sekalian ya. Nah, coach, anak saya umur 7 tahun, saya sudah menonton beberapa video yang pelatihan renang jangka panjang. Pertanyaannya, coach, program seperti apa yang harus dilaksanakan anak saya agar tidak mempengaruhi tumbuh kembangnya? Yang kedua, anak saya kalau gaya bebas kadang kesusahan untuk menggerakkan kakinya. Itu pelatihannya seperti apa yang cocok ya? Nah, saya jawab dulu pertanyaan pertama. Anak umur 7 tahun ya, berarti lebih kurang di kelahiran 2017 ya, 2017 ya. Nah, 2017 kalau untuk mau jangka panjang, kalau dia masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu fokus di drill 4 gaya. Jadi apa yang harus dilaksanakan anak saya agar tidak mempengaruhi tumbuh kembangnya ya. Anak ini ya latihan kalau 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu cukup ya 2 kali seminggu ya, seminggu 2 kali itu udah cukup ya. Nah, tapi yang harus dilakukan adalah drill mulai dari drill gaya bebas, drill gaya kupu, drill gaya punggung. Nah, kenalkan drill dasar dulu, lalu habis itu sempurnakan drill dasar itu. Nah, dan biasakan berenang juga dengan teknik yang benar. Nah, jadi umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, lalu habis itu bisa bertahan sampai nanti ketika dia misalnya 8 tahun, 9 tahun ya, sama dia kerjakannya drill. Karena drill juga termasuk set aerobik ya, bukan dalam artian teman-teman kerjakan drill, oh ini nggak masuk ke dalam set aerobik, nggak ada aerobiknya. Lalu kaki kick set kalau udah umur 8 tahun 9 tahun misalnya 9, 10, 11 udah boleh mulai benahin kakinya, misalnya 8 kali 100 kaki itu boleh dimasukin ke set setiap saat dia latihan. Misalnya 8 kali 100 kaki, minggu pertama gaya bebas, minggu kedua gaya punggung, minggu ketiga gaya kupu, minggu keempat gaya dada gitu ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, anak saya kalau gaya bebas kadang kesusahan untuk menggerakkan kakinya, berarti maksudnya kakinya ini ya. Nah, inilah yang maksud saya. Kalau teman-teman anak-anak ini sudah mulai latihan
berarti kita sudah mulai harus susun programnya, apa yang harus diajarkan duluan. Kalau dari pelatihan yang saya dapat mulai dari PRSI C, PRSI B, PRSI A, lalu ASKA 1, ASKA 2, ASKA 3, lalu habis itu final level 1, final level 2. Sekarang namanya Aquatic World Aquatic 1, World Aquatic 2. Nah, final 3 kebetulan masih kapan hari itu tahun 2020 sudah hampir mau ngambil, itu semua sudah selesai, tinggal saya hadiri pendaftarannya. Tapi kebetulan waktu itu kok coronavirus, jadi akhirnya bulan 3 ditunda sampai sekarang belum ada kabar lagi ya. Saya rencana memang pengen ngambil lagi. Nah, itu dari semua saya rencana harus selesaikan ya, final level 3 itu supaya lengkap semua pengetahuannya ya. Nah, itu dari semua pelatihan yang saya ikutin, itu anak-anak itu kaki adalah paling dasarnya ya. Jadi kaki itu harus dilatih ya. Misalnya setiap kali latihan mereka masuk ke set adalah 8 kali 100 kaki. Misalnya seminggu latihan cuma 2 kali, anak umur 7 tahun kan. Nah, sambil dipantau juga tinggi badannya naik terus gitu loh ya. Nah, lalu habis itu untuk setnya adalah misalnya kita kasih pemanasan pertama 4 kali 100 berenang bebas minggu pertama, minggu kedua kita kasih 4 kali 100 bebas punggung, minggu ketiga bebas kupu, minggu keempat bebas dada. Itu untuk pemanasan. Untuk kick setnya umumnya saya sukanya kasih 8 kali 100 supaya mereka konsisten, inget terus ke kakinya harus kuat dan kakinya harus gerak. Saya suka kasih 8 kali 100 kaki, minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempatnya dada. Lalu habis itu rotasi dan kombinasi ya, rotasi dan kombinasi itu yang harus teman-teman lakukan ya. Lalu drill. Nah, drill ini kalau anak umur 7 tahun itu umumnya masih drill dasar ya. Jadi kita nggak mesti harus masukin kayak bebas misalnya power drill kaki 3 stroke, 5 kaki 5 stroke ataupun high elbow drill. Mereka harus ngerjakan yang namanya drill dasar, tangan di samping, habis itu tendang misalnya. Yang posisi biasa saja, kepalanya posisi diperbaiki. Nah, jadi ketika mereka nanti beranjak umur 8 tahun 9 tahun dasarnya sudah bagus gitu loh. Bukan ketika nanti mereka umur 11 tahun baru mulai perbaiki dasarnya gitu loh. Nah, udah nggak sempet kan gitu ya. Jadi ini bagus ya pertanyaannya ya. Anak umur 7 tahun itu yang perlu diperbaiki adalah ke posisi kepalanya ya. Ingatkan, kenalkan ke mereka supaya posisi harus lurus, streamline ya. Oke. Lalu habis itu kakinya ya, gerakan kaki harus dari pangkal paha, jangan dari lutut ya. Itu yang sering terjadi dan saya ada buat short juga ya. Short teman-teman bisa lihat ya, gimana cara perbaiki kakinya, lalu habis itu gimana cara perbaiki pegang anak-anak itu, lalu gimana pegang kepalanya ya, posisi atas bawah ya. Itu yang harus diperbaiki ketika mereka umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ya. Bukan dalam artian mereka datang ke kolam, oke, kita hajar latihannya hari ini 2000 meter, 3000 meter, 4000 meter, tapi isinya apa gitu loh ya. Isinya sedikit tapi mereka ngelajarkan drillnya yang benar pun itu sudah bagus namanya. Itu pun termasuk aerobik ya. Jadi jangan teman-teman, oh karena dia belum kena aerobik dia nggak bisa, harus langsung ngikutin teman-temannya. Ya teman-teman lihat dulu apakah dia perlu atau tidak. Ya kan, kalau memang harus diperbaiki tekniknya dulu ya kita perbaiki dulu tekniknya gitu loh ya. Nah ya, jadi renang ini nggak usah buru-buru, observasi apa yang ada di depan mata. Ketika mereka belum bisa ya kita ajarkan dulu dari dasarnya ya. Oke, itu yang selalu saya pegang ketika saya ngambil pelatihan juga seperti itu ya. Pelatihnya selalu bilang lambat itu belum tentu terlambat ya, tapi lambat itu jauh lebih bagus dari cepat tapi salah ya. Nah habis itu nih ya, yang keempat ya. Coach, kalau dryland latihan fisik umur 13 tahun menggunakan metode latihan kalistenik, apakah boleh coach? Kalau kalistenik ini kan sebenarnya latihan ya, latihan darat ya, ataupun latihan fisik dengan menggunakan
beban yang sangat sedikit atau tidak menggunakan sama sekali beban, sehingga semua orang bisa memulainya dengan cepat ya. Itu dulu ya arti kalistenik itu ya. Nah, jadi kalistenik. Nah, jadi metode latihan kalistenik itu boleh aja. Misalnya kayak beberapa latihan yang pernah saya sebutkan adalah pilates misalnya, dan saya sudah pernah buat videonya juga. Kayak misalnya pilates, lalu habis itu ada beberapa kayak gerakan dasar misalnya kayak push up, sit up ya, itu tidak usah menggunakan alat pun sudah bisa kerjakan ya, tapi harus kerjakan dengan teknik yang benar. Dan kita harus terapkan ke anak-anak umur 13 tahun ini, misalnya kayak circuit training tuh. Circuit training itu kan termasuk kalistenik ya, dan tidak menggunakan beban ataupun alat ya. Nah, kecuali misalnya kayak jump rope, lompat tali ya, itu menggunakan tali yang biasa gitu loh ya. Tapi kalau misalnya kayak angkat beban itu kan kita nggak ada dalam circuit training itu, kecuali misalnya ada bola yang punya beban sedikit atau medicine ball, itu boleh. Nah, dengan pertanyaan apakah boleh atau tidak? Ya boleh ya, tidak jadi masalah kalistenik itu untuk latihan umur 13 tahun, dan saya anjurkan itu. Karena apa? Umur 13 tahun dia belum saatnya untuk pegang beban alat. Tapi latihannya juga umur 13 tahun itu teman-teman harus sesuaikan. Misalnya 20 detik kerja, 30 detik istirahat, atau 40 detik istirahat. Habis itu dalam 1 menit intervalnya mulai lagi 20, 40, 20, 40. Kalau sudah kuat nanti 14 tahun bisa jadi 25, 35, 25, 35. Jadi setiap interval 1 menit baru jalan gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ataupun misalnya kalau circuit training kan misalnya ada beragam latihan tuh, misalnya ada 8 gerakan latihan itu dia harus kerjakan terus, lalu habis itu dia ganti kerjakan terus, lalu habis itu dia istirahat bentar, dia baru ganti lagi ya, baru switch lagi. Oke. Pertanyaan yang ke-45 nih ya. Nah, coach, saya pernah lihat kolam yang kedalamannya kurang dari 2 meter. Di 6 meter pertama berarti kolam ini dalamnya 2 meter ya, panjangnya lebih kurang berapa ini, antara 25 atau 50. Nah, di 6 meter pertama apakah tidak beresiko pada saat jump startnya? Menurut saya, atau ada teknik untuk jump start dengan kolam yang kurang dari 2 meter? Mohon jawabannya. Kalau 2 meter ya, 2 meter ya benar. Kalau 2 meter kayak misalnya kolam yang di belakang ini ya, kolam 2 meter itu lebih kurang itu, kalau ini kan lebih kurang 2,5 meter ya. Nah, betul, kalau kolam 2 meter itu boleh. Caranya, kalau teman-teman yang sudah paham itu harusnya tidak ada masalah. Jadi masuk selep gini udah bisa atur. Tapi ketika anak-anak, usahakan jangan. Anak-anak kalau bisa jangan di start blocknya, itu kan di sampingnya ada tuh kayak misalnya kayak gini nih, nggak ada start blocknya di samping ini. Nah, jadi berdiri di samping yang tidak ada start blocknya gitu loh. Jadi teman-teman ketika ngelatih anak-anak yang kecil-kecil ya, itu jump startnya di samping kayak dinding sini saja gitu loh ya. Jadi nggak di start block yang di atas itu gitu ya. Bang, ya mana? Bersihkan kolam ya. Kebetulan sering ngebersihin kolam sini ya. Oke. Jadi itu ya yang harus teman-teman perhatikan ketika kalau misalnya 2 meter nih kayak gini ya. Dia takutnya ketika jump start itu kena ke kepalanya atau langsung nyungsep kepala atau nyungsep ke muka gitu ya. Tapi kalau untuk yang sudah paham itu harusnya tidak ada masalah karena dia sudah tahu angle-nya. Tapi lebih amannya lagi itu jangan diblok, kan ada baloknya biasanya itu kalau di kolam ya. Nah, jadi teman-teman lompatnya dari samping saja, jadi nggak usah langsung naik ke blok, ada satu bloknya gitu ya. Jadi blok start lah namanya ya. Jadi kalau bisa startnya dari samping saja kalau ada kolam yang tingginya 2 meter supaya aman ya. Oke. Nah, easy swim itu gimana ya coach maksudnya? Nah, kalau easy swim itu teman-teman tahu pelemasan nggak? Ataupun pelan. Nah, persis lah itu, easy sama dengan pelemasan ataupun cool down sedikit ya. Jadi
kalau misalnya kita ada set berat, habis itu di tengah-tengah ada 50 easy ya, berarti mereka misalnya 8 kali 50, habis itu 1 kali 50 easy ya, pelan dulu 1 kali 50, baru mulai lagi set yang kedua gitu loh. Jadi itu yang saya setkan. Kenapa saya set seperti itu ya? Karena saya tidak mau anak-anak bicara terlalu banyak gitu loh. Jadi kadang anak-anak kan berhenti kan, mereka ngomong aja terus ya. Nah itu yang kita setkan supaya tidak bicara terlalu banyak. Mereka swim down easy, habis itu setelah easy kita kasih 1 menit, 2 menit, habis itu jalan lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikut pertanyaan yang ke-6 ya, 7 ya. Nah, ini ya. Nah, apa fungsi dari drill putaran lingkaran besar pada gaya bebas? Nah, ini penting ya. Nah, ini yang saya pegang kan anak-anak kecil belajar ya. Waktu itu anak-anak umur 8 tahun. Nah, anak umur 8 tahun belum pernah berenang sama sekali, belum pernah latihan renang sama sekali. Yang saya terapkan adalah mereka tarikan gaya bebas dengan lingkaran besar, supaya apa? Ketika mereka tarikan tangan itu nggak bengkok-bengkok tangannya gitu loh ya. Jadi ini yang selalu saya terapkan kepada anak-anak yang baru mulai belajar berenang ya. Lingkaran besar itu ketika kita mulai sesuatu dengan ini saya belajar di pelatihan Vina yang level dasar, yang belum lisensi 1, tapi yang paling dasar, yang 0 itu, yang di bawah 1 ya. Waktu itu ada sertifikasi pelatih renang dasar. Nah, itu coach Bill Sakovic yang kasih penatarannya ya. Nah, beliau katakan ketika kalau misalnya ngelatih anak-anak, kita perlu anak-anak itu tarikan gaya bebas dasar dengan lingkaran besar ya, supaya apa? Dia tarik benar-benar dari depan sampai ke belakang gitu loh ya, penuh gitu lingkaran besar. Nah, anak-anak kan suka berenangnya miring-miring gini ya, apa maksudnya dibengkok-bengkokin ya tangannya ya, jarinya apa, sikunya ya, dan jadinya akhirnya nggak panjang stroke-nya ya. Jadi lingkaran besar ini tujuannya ya, bukan fungsinya sih. Fungsi pun boleh, tujuan pun boleh, terserah lah ya, tapi tujuannya adalah untuk supaya mereka tarikannya panjang dari depan sampai ke belakang gitu ya. Nanti ketika mereka sudah paham, baru kita mulai ajarin yang drill kayak misalnya high elbow, kayak misalnya finger shark fin drill ya.